Nggak ada syarat jadi mubalik, yang penting wani. Sehingga kemudian saya menganggap kenapa ini mendapat antusias, saya merasa banyak di antara kita sesungguhnya yang gelisah dengan fenomena ini. Loh kok penceramah agama kok bisa boleh tepuk tangan kalau mengenai Jadi tentu ketika Nabi ngendika balighul anni walau ayat, itu ya orang sak-sak umum. Ya orang di lingkungan Nabi yang sudah terpilih itu. Ya kalau mengertinya sak ayat tok dan terus kemudian naik mimbar menjelaskan agama, ya pasti terjadi ya minimal kerancuan lah, kalau tidak kekacauan. Tidak ada kegelisahan semacam itu. Jadi agama yang mestinya, saya katakan di awal tadi, hadir dalam wajahnya yang asli. Apa itu wajah asli agama? Wajah asli agama itu ya yang merukunkan, yang mendamaikan, yang menyatukan, yang memberi inspirasi, yang memberi gambaran-gambaran optimisme ke depan, yang merancang hari esok, hari ini dan hari depan. Itu tampil dalam wajahnya yang tidak asli. Orang bicara agama tetapi gelisah. Yang gelisah bukan hanya orang di luar agama, yang seagama saja bisa gelisah. Pasti ini bukan begitu. Jadi saya dulu pernah mendiskusikan ini dengan beberapa orang yang menurut saya cara berdakwahnya itu kurang pas untuk Solo Raya. Mungkin pas, mungkin untuk di daerah-daerah di luar Jawa mungkin pas. Itu saya sampaikan kepada yang bersangkutan itu, ini ceramah jenengan ini bikin risau yang lain, coba dicari cara yang lain. Malah dia sesuk ini munggah mimbari, malah aku di tema. Saya ketemu Pak Musrain itu, katanya muslim, dengar ceramah agama kok gelisah, dengar ceramah agama kok risau. Lu maksud orang menukui lah, bukan aku mendengar ceramah agama, ini aku mendengar ceramah agama, ceramahmu tentang agama itu. Itu cara mengemasnya yang kemudian perlu kita. Maka saya maksud tadi ada segmen-segmen ini orang tua, ini generasi muda, ini perempuan, ini orang kota, ini orang desa. Pasti caranya berbeda. Diantar promo dengan cara yang sama, pasti beda. Bukankah agama itu nasihat? Di salah satu sisi pinggirnya nasihat itu ya harus seperti menyulam, seperti mendondomi. Itu siji yang iso dondong tenan. Loro yang ngerti suweke sepira. Itu jenenge nasihat sing pas. Dan nek pas dondong iki ya pas sing suwekmu ya aja kurang aja punjul. Kalau sobeknya itu 10 cm terus kita dondominya hanya 5 cm, ya masalah. Tapi kalau sobeknya 10 cm, dondominya itu 15 cm, mudah-mudahan dondominya tidak ketahuan. Itu ya masalah. Maka diperlukan suatu keahlian untuk kemudian bagaimana agama tampil dalam wajah aslinya. Saya tadi bicara tentang radikalisme, tentang bagaimana orang membawa agama dan kemudian siapa di antara kita yang hadir di ruangan ini tidak ingin ketika mati, ketika meninggal dicatat matinya mati syahid. Kalau boleh memilih, tentu kita semua termasuk saya. Semua ingin ketika kita nanti meninggal masuk kategori orang yang mati syahid. Siapa di antara kita yang meragukan bahwa berjihad bi amwalikum wa anfusikum itu bukan bagian dari keutamaan kemuliaan dalam Islam? Di ruangan ini kita semuanya, bahkan semua umat Islam menyadari betul bahwa jihad, mujahid, mati syahid adalah idiom entitas yang mulia, yang suci di dalam agama kita. Tapi belakangan ada pembajak-pembajak yang mengambil istilah itu dan kemudian membawanya untuk melakukan perusakan, untuk menebar ketakutan, bahkan pembunuhan dengan memakai itu, dengan memakai idiom-idiom itu. Kita semua tahu di negeri perang saja, ketika negeri sedang perang saja, ada sopan santun, ada tata keramanya. Apalagi di negeri damai. Dan tentu kita tidak ada satupun yang rela ketika kemudian agama dibawa oleh seseorang yang tidak paham agama dan kemudian mengatasnamakan ini agama. Oleh karena itu maka di forum ini nanti akan disajikan
materi-materi yang akan mengupas itu semua. Apakah ini hanya terjadi di Islam? Ya tidak. Tapi kenapa ini kita bicara di Islam yang porsinya paling banyak di Islam? Ya kayaknya mayoritas kita di Indonesia adalah orang Islam. Karena itu Bapak dan Ibu, kita ingin agar bagaimana kita, sebagaimana Allah isyaratkan kepada kita bahwa kita ini sesungguhnya umat yang berada di jalur keadilan, di jalur tengah, di jalur yang tawasud, di jalur yang wasatiyah. Pernah ada di dalam sejarah bangsa kita yang tidak puas dengan kondisi yang ada, iki kok negara seprono seperti ini wae gitu. Sehingga dia pernah berpikir untuk satu ideologi yang akan membawa negara ini jadi sejahtera menurut pikirannya, dan itu ada di ekstrim kiri, bukan hanya jadi liberalis tapi menjadi ateis. Dan baru saja kita masih suasana memperingati kesaktian Pancasila yang saya maksud tadi itu. Kita punya sejarah kelam ekstrim kiri yang tidak hanya jadi liberalis tapi jadi ateis dengan 30 September 65. Korbannya banyak, ratusan ribu, bahkan sumber lain mengatakan jutaan. Lukanya sampai hari ini belum sembuh. Kita juga punya cerita di kanan sana gitu. Ya karena ketidakpuasan dengan kondisi yang ada, negara kok koyo ngene wae, malah kayak dijak, aku ora dijak iki ngono dan sebagainya. Harus kita lakukan koreksi dan sebagainya. Muncullah kemudian Darul Islam, muncul Tentara Islam Indonesia. Korbannya banyak sampai hari ini, lukanya juga belum sembuh. Padahal diingatkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Model di kita ini yang beraneka ragam, yang berbineka ini, cara yang paling pas, ya ayo jadi yang umatan wasatan itu. Ada tarikan ke sana sini, tetapi tarikan ke sana sini itu bisa boros dan itu kemudian bisa kontraproduktif. Justru kita bisa hidup dengan baik. Artinya kita bisa bekerja dengan baik, kita bisa belajar dengan baik, berprestasi dengan baik, bahkan ibadah dengan baik, kalau kemudian kita mengambil sisi tengahnya. Jadi yang dimoderasi tentu bukan agamanya, karena agama sudah moderat. Dalam agama nggak ada, apalagi di agama kita kan, Bapak dan Ibu dipaham dari saya, nggak ada yang lengkap. Syarat orang masuk Islam, satu, baca syahadat. Kalau orang nggak mengucapkan syahadat, boleh nggak dianggap sebagai orang Islam? Tidak boleh, kecuali karena ada kecualinya. Masa kalau memang orang itu non bisu, wah Anda bisu, jadi Anda nggak bisa masuk Islam karena masuk Islam itu harus baca syahadat. Tapi pilih gitu. Kan nggak mungkin begitu. Ada yang mentok itu ada jalan keluarnya di dalam agama. Kok ini ada orang dengan pemahamannya sendiri. Quran mengajarkan betapa kita harus tawadhu, dan itu diterjemahkan di Kementerian Agama. Jadi, diterjemahkan itu, ya kalau kita bicara, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan sebagainya. Itu menurut Al-Quran dengan dituntun penjaringan ini para ulama, para ustadz. Nih umum langsung moco, ya bisa. Kalau dia tidak punya modal ya diajari dulu. Kalau enggak ya bisa kacau. Al-Quran kan mengajarkan kita setelah Fatihah pembuka ayat itu di Al-Baqarah ayat pertama, Alif Lam Mim, mungkus ya Allah seperti maknanya. Bukan, iya jadi kon nganggo pedoman kok ayat pertama begitu, mengajarkan kerendah hatian kita. Bahwa agama diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat, kepada para tabi'in, sampai dengan para ulama, sampai dengan kepada kita. Jadi tidak perlu risau kalau disebut kita ini agama warisan gitu ya. Karena itu bener ya. Ulama itu warasatul anbiya. Ya diwariskan dari generasi ke generasi sampai di kita. Nah, ada orang yang memakai pemahamannya sendiri dan kemudian nggak apa-apa orang pakai pemahaman sendiri, tetapi begitu dia mengklaim bahwa pemahamannya itulah yang paling benar dan kemudian yang lain pasti salah. Nah, inilah simbol dari persoalan.
Sehingga kemudian banyak juga yang karena belajar agamanya ora patek kuat ya terus walik-walik. Apalagi kalau kemudian instrumennya juga tidak terjaga. Apa yang saya maksud misalnya? Kita ini bersyukur jadi bangsa Indonesia ini kan ibadah ya itu gampang sekali. Hanya di Indonesia orang masuk hotel sarungan mulai ngangguan, gitu. Yang mall boleh. Tempat lain itu ada standar-standarnya. Jadi kemarin saya juga adakan kegiatan tentang berhaji. Saya tak lupa kemarin di mana ya. Di Temanggung kalau tidak salah ya. Di Temanggung atau di Wonosobo. Di Wonosobo. Itu yang datang juga kiai-kiai gitu. Tapi delalah ya sarungan begitu ya pakai kursi begini, tapi kursinya nggak begini, kita sistem teater gitu, jadi kayak ruang kelas gitu. Terus yang lenggah dengar tuh ya kursi begini nih Yosilo kok, copot sandal silo gitu. Ya jadi kita ini gitu. Jadi kita ini pengajian bisa di mana saja. Coba lihat di negara-negara kita, bahkan Arab sekalian lah gitu. Itu pengajian di kantor balai kota. Kita itu kantor kelurahan tunggu pengajian, lapangan stadion tunggu pengajian, bahkan perapatan tunggu pengajian ditutup jalan. Nah, ini kemudahan kita beribadah di Indonesia ini. Kemudahan-kemudahan yang semacam ini tidak kemudian lepas dari kemungkinan risiko. Dari risiko itu tadi, risiko ketika orang boleh bicara atas nama agama tanpa kemudian dilihat latar belakangnya. Bahkan kemudian dengan segala hormat kepada sahabat-sahabat kita yang masuk Islam dari agama lain, gitu. Kita ini kadang-kadang lucu gitu menurut saya. Belajar agama Islam dari orang yang baru masuk Islam. Padahal dia lahir di Islam. Nah, setelah kita perhatikan ternyata ceramahnya itu tentang ngelek-elek agamanya yang lalu. Pasti Islam tidak membenarkan yang kayak begini. Kalau dia bercerita bagaimana dia kemudian menemukan Islam, yes, tapi kemudian dibarengi dengan merendahkan yang lain, tentu kita semua tahu itu. Tetapi sebagian dari kita menikmati sekali. Nah, ini tugas kita sekalian untuk menghadirkan agama dalam wajah asli yang tadi, yang damai. Kalau saya ringkes ya, kalau bahasanya Butejo itu, agama itu solutif. Bukan timbulkan persoalan, dan timbulkan masalah. Justru kemudian menyelesaikan persoalan, menyelesaikan masalah. Jadi yang kita moderasi sekali lagi kepada Ibu adalah cara kita beragama, bukan agamanya itu sendiri. Kalau agama itu sudah moderat, agama sudah berada di jalur-jalur yang tengah itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya hanya punya waktu sampai jam 10 karena sebenarnya jam 12 saya harus sudah berada di Batang untuk satu kegiatan yang lain di sana. Tapi saya ingin menyampaikan sedikit-sedikit yang lain kaitan dengan isu-isu terkait dengan Kementerian Agama. Yang pertama, mungkinkah Kementerian Agama dibubarkan? Gitu. Ya jangankan kok Kementerian Agama, dunia ini akan dibubarkan. Ya. Tapi kalau dalam konteks Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, NKRI, maka kita sampai kepada keyakinan Kementerian Agama akan terus ada. Lihat saja istilahnya. Kita ini bukan kementerian peragamaan, meskipun ada kementerian perdagangan, pertanian. Kita bukan kementerian keagamaan, gitu. Meskipun ada kementerian keuangan, kementerian ke yang lain. Tapi kita ini kementerian agama yang itu mendapatkan landasan yang kuat di dalam Undang-Undang Dasar 45. Clear. Ini nggak perlu terlalu berlebihan kemudian itu kalau soal bubar kabeh bubar dunia ya bubar masuk Kementerian Agama ora bubar dhewe itu ya kan bubare Kementerian Agama sok bareng karo bubare dunia. Dua, Kementerian Agama hadir pada awalnya itu adalah untuk menjawab atau sebagai bagian dari diskursus politik nasional ketika ada penghapusan 7 kata di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dicarikan apa yang paling tepat sampai dengan 17 Agustus, September, Oktober, November, Desember belum ketemu. Sampai dengan ketemu, oh ini ada menteri yang mengurusi tentang urusan agama. Maka kemudian Kementerian Agama lahir tanggal 3 Januari 1946.
dengan warna khas di Kementerian Agama karena kita mayoritas Islam, meskipun pada hari kekinian kita tidak relevan lagi bicara mayoritas dan minoritas karena negara hadir melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tapi Kementerian Agama hadir untuk memenuhi hal-hal keagamaan yang memang harus dilakukan oleh negara. Misalnya perkawinan. Nah, orang kan bisa tidak punya wali. Nah, kalau nggak punya wali kan walinya harus wali hakim. Wali hakim itu nggak bisa sembarangan ngambil hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan agama, pasti tidak boleh. Apalagi kemudian hakimnya ngambil hakim garis, out in gitu ya, tidak boleh. Wali hakim itu wali hukum. Siapa? Kepala negara. Maka clear atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, kekuasaan sultannya ada di negara. Sehingga di Jawa Tengah ini Pak Jokowi itu punya 548 wakil presiden di Jawa Tengah, wujudnya kepala-kepala KUA. Karena beliau ini yang mewakili Pak Presiden untuk jadi wali bagi orang yang tidak punya wali. Maka clear, mesti Menteri Agama isi hono, enggak orang. Dulu ketika belum tertata dengan baik instrumen keagamaan, itu orang bikin panitia zakat sesukanya, termasuk saya. Bikin panitia zakat dewi, ngumpul-ngumpul ke dewi, ngedum-dum dewi, gawe SPJ dewi, disah ke dewi, bubar ke dewi. Dengan perintah khud min amwalihim sedekah. Itu kan saya diperintah. Dan yang bayangin, kalau semua orang merasa diperintah, terus kabeh dari panitia zakat, terus termasuk cak tongkrongan yang perapatan gaib, anak alumni madrasah gitu, ngerti terus nyetak MMT, terus dodok-dodok lawan khud min amwalihim, pulau panitia zakat dengan bayar zakat. Terus kalau kalau mencerang sedikit. Nah, tahun 99 kita punya undang-undang zakat. Bukan